Selamat sore Pak Zain. Selamat sore Bu Krisna. Bagaimana nih kabarnya? Sepertinya akhir-akhir ini terlihat kurang fokus, lelah. Apakah faktor usia? Eh, ya itu mungkin juga, cuman Hmm, faktor usia sih hanya faktor usia. oke. Semangat harus Kira-kira, oke Pak Zain. Ada tetap semangat. mau diceritakan nggak Pak Zain? Karena saya lihat kayaknya gak fokus gitu akhir-akhir ini. Iya nih, kebetulan saya lagi sedang mengikuti dua program yang berjalan bersamaan, yaitu guru penggerak dan profesi guru. Hmm, Dalam waktu yang bersamaan saya gimana? Sepertinya sulit mencari jalan keluarnya, bagaimana biar kedua-duanya itu bisa saya ikuti bersama. Itu sih yang saya pikirkan. jadi saat ini Pak Zain itu sedang mengikuti dua program penting nih, bersamaan lagi ya kan? Waduh, saya aja yang nggak ikutan merasakan wah kayaknya sibuk sekali. Nah, kira-kira tujuan Pak Azin nih setelah kita ngobrol sore ini tuh harapannya apa sih Pak Azin? Harapan saya sih dengan adanya coaching sama Bu Krisna, saya jadi termotivasi kembali menemukan cara Hmm, atau langkah-langkah dari keduanya berjalan beriringan dan bisa saya jalankan dengan baik. saya juga berharapnya sih Pak Zain bisa lancar nih dua program ini. Tapi mungkin bisa dijelaskan Pak Zain kira-kira hambatan atau tantangannya itu apa saja sih dalam mengikuti dua program ini dalam waktu yang bersamaan gitu. Ya, eh, hal yang paling utama sih time management ya, Hmm. pengaturan waktunya. Cuman itu saya lagi mencari cara agar waktu itu bukan jadi alasan bukan Oh. berjalan beriringan. Nah, oke. Jadi Pak Zain bilang manajemen waktu nih. Kan ada dua program penting. Karena yang guru penggerak udah jalan. Ya. Alhamdulillah dipanggil PPG. Nah, kira-kira dua program ini mempengaruhi pekerjaan Pak Zain untuk sebagai tugas utama Pak Zain sebagai guru di sekolah juga nggak? Kalau memberikan, kalau berpengaruh pada kinerja sih enggak. Cuman Pak, saya harus mempersiapkan dulu sebelum ke sekolah, mempersiapkan seperti PowerPoint, jadi anak-anak belajar dari PowerPoint buat materinya. Itu yang harus saya persiapkan. Jadi anak-anak Hmm. tetap bisa belajar meskipun tanpa ada saya. Oh, Jadi, jadi Pak Zain masih itu apa maksudnya tetap mengerjakan tupoksi di sekolah? Karena setahu saya kan sepertinya ada surat izin ya? iya, surat izin nggak memasuki kelas toh. Tapi pembelajaran tetap saya lakukan sebisa Wad- mungkin. Waduh, semakin hektik nih. Udah guru penggerak, Karena saya, PPG. saya berpikir, karena saya berpikir PPG itu untuk saya, Hmm, sedangkan saya hmm. untuk anak-anak. Oh, wah, ya benar-benar, benar-benar Pak. Setuju sekali. Kemudian dari apa yang sedang dijalani saat ini nih, ada guru penggerak, PPG, terus masih ngajar lagi. Nah, Iya. kira-kira langkah apa nih yang diambil sama Pak Zen untuk bisa menghandle tiga-tiganya? Saya coba mengurangi waktu saya yang
dulunya banyak senggangnya, seperti kebanyakan me time lah, ya kan? Nah itu Me time itu bagus loh, Pak. iya, tapi kalau keseringan jadi kayak pengangguran. Nah, me time-nya saya kurangin dan lebih banyak fokus sama dua kegiatan ini. Jadi lebih produktif ya. Ya, harapannya Nah, seperti itu. nah, tadi juga Pak Zen kan bilang, oh manajemen waktu nih gitu, salah satu solusi yang Pak Zen terapkan dalam menyeimbangkan tiga kegiatan penting sama-sama pentingnya di waktu bersamaan. Nah, secara detailnya tadi kan mengurangi waktu me time gitu kan. Padahal me Ya, time bagus loh Pak buat menyeimbangkan kondisi sosial emosional. Tapi oke iya lah sih. kalau menurut Pak Zen itu eh, tidak masalah. Tapi kira-kira ada alternatif lain nggak selain mengurangi me time gitu? Kalau secara jadwal gitu, apakah mungkin Pak Zen set alarm atau bagaimana mungkin? Eh, untuk sementara waktu, Hmm? saya harus sering-sering membuka LMS ya dari kedua program ini. Di Oh. dua program ini sama-sama menggunakan LMS. Hmm. Eh, jadi itu sih eh, apa? Saya harus sering-sering membuka biar tidak ada yang terlewatkan. Hmm. Jadi guru penggerak ini membantu sekali ya, karena terbiasa LMS. Ya, jadi agak stok-stok gitu deh. Tahu Mm-mm. duluan lah daripada yang lain. Tahu duluan. Iya, iya. Curi start duluan. Ya, Keren nih. Nah, kalau menurut Pak Zen nih, dari kalau tadi Pak Zen mungkin bahasnya 1 sampai 5, saya 1 sampai 10 nih. Menurut Pak Zen, kondisi Pak Zen sekarang secara kesiapan, secara sosial emosional dalam mengelola tiga tugas bersamaan. Kira-kira sekarang Pak Zen itu ada di skala berapa? sekarang atau harapan nanti? Sekarang, yang sekarang dong. Yang sekarang sih kayaknya di angka 8 mungkin. Oh, fokusnya tinggi. Lumayan tuh, 8 itu bagus tuh. Wah, berarti Pak Zen siap banget nih. Nah, Harapannya nanti huh? bisa tembus sampai angka 11, tapi kayaknya nggak Wah, mungkin. kan skalanya cuma 10 Pak Zen. Kayaknya nggak Berarti mungkin. berarti harapannya skala berapa nih nanti ke depannya? 10 dong. Oh, oke. Okay. Saya doakan deh semoga mencapai skala 10 berarti lancar semuanya. Terima kasih. Nah, kira-kira kapan nih Pak Zen mau mulai menerapkan time management, mengurangi me time? Apakah mungkin sudah dijalankan? Apa baru mau mulai nih? Tadinya sih nggak ada rencana mau kapan mau mulainya. Tapi setelah coaching ini, saya jadi ingin mengatur waktu lagi, mengatur waktu saya lagi eh, lebih baik lagi agar dua program yang saya jalankan bisa jalan dengan lancar. Hmm. Nah, gini, tadi kan Pak Zen udah punya rencana nih, manajemen waktu dan detail-detailnya tadi. Nah, misalnya nih Pak Zen, pas waktu Pak Zen menjalankan persiapan yang sudah Pak Zen rencanakan, ternyata ada perubahan atau hambatan yang tidak terduga pada saat pelaksanaan rencana yang sudah disiapkan. Kira-kira apa yang akan Pak Zen lakukan? Mungkin saya harus punya plan B, Hmm. harus menyiapkan plan B jika yang plan A nggak berjalan dengan baik. Hmm. I have to ready to make
just be plan. Oh, yes, yes, of course. Guru itu harus punya plan A, plan B, even to plan Z gitu kan. Keren Ya, sih, Zen. Bener-bener. Nah, kira-kira selama Pak Zen nantinya menjalankan rencananya Pak Zen atau mungkin bahkan sekarang, ada nggak sih, pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam membantu Pak Zen di situasi ini gitu? ya kalau membantu di situasi saya, tentunya saya masih butuh bantuan dari teman-teman di sekolah, atau Mmm, kepala sekolah juga, atas pengertian dari kegiatan yang saya jalankan sekarang. Itu sih saya cuma mohon pengertiannya saja dari teman-teman. iya sih support ya, dukungan gitu kan. Ya, Iya, baik nih Pak Zen, keren sekali sih nih, tapi saya juga merasa, merasakan, waduh gimana nih, sudah masih punya apa, merasakan tanggung jawab kepada murid, masih mengajar gitu kan, kemudian ikut 2 program yang penting banget gitu kan, untuk pengembangan diri. Nah, saya harap sih pastinya Pak Zen berhasil, lancar menjalankan rencana yang sudah amin. Terima dipersiapkan gitu kasih. kan. Mungkin, nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Zen, barangkali ada perubahan atau mungkin ada sesuatu yang tidak terduga yang Pak Zen temui ketika Pak Zen menjalankan rencana yang tadi sudah disampaikan, diceritakan ke saya nih. Boleh kan Pak Zen ya, cerita-cerita lagi? Oke, as soon as possible. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak Pak Zen, semoga lancar semuanya. Saya juga berterima kasih sama Bu Krisna karena saya sudah merasa termotivasi karena ada teman curhat ya Oh iya. tentang program saya yang saya jalankan. Iya, baik Pak Zen. Baik Pak Zen, saya akhiri sekian ya program proses coachingnya. Boleh saya Oke, menyampaikan refleksi diri? silakan. Oke. Uh, Baik, refleksi diri dari coaching yang barusan kami lakukan adalah menurut saya yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya rasa adalah pada tahap tujuan dan identifikasi, di mana tadi coach menyampaikan harapannya mengenai permasalahan yang dihadapi, kemudian juga menyampaikan detail-detail dari faktor yang memunculkan masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Saya rasa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah kemampuan saya ketika sebagai coach tadi untuk lebih memancing coach menemukan solusinya sendiri. Walaupun tadi sudah muncul, tapi saya rasa saya bisa menggali lebih dalam lagi jika saya memiliki uh, persiapan dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa mendorong coach untuk menemukan alternatif solusi lainnya. Kemudian apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama pastinya kita harus fokus pada coach, kemudian permasalahan yang disampaikan oleh coach dan harapan yang ingin dicapai setelah proses coaching dilakukan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan juga uh, manajemen waktu di mana situasinya mengalir, tidak terasa terburu-buru, tapi juga tidak terlalu santai sehingga tetap fokus pada permasalahan yang ingin diselesaikan. Kemudian yang terakhir adalah apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Bagi saya ingin mempelajari kembali bagaimana cara memberikan pertanyaan pemikiran yang mendalam
dan atau juga bisa menggunakan pertanyaan what if, bagaimana jika, untuk membantu coaching melihat situasi dari pelaksanaan rencana yang sudah disiapkan. Baik Pak Zen, pertanyaan terakhir nih. Yap. Apa yang Pak Zen rasakan pada saat sesi coaching tadi bersama saya? Ya, saya merasa terbantukan oleh apa tadi coaching dari Bu Krisna, karena sudah membuat saya bersemangat lagi untuk dan termotivasi untuk tidak menyerah dengan kegiatan-kegiatan yang saya hadapi sekarang ini. Betul. Oke, thank you Pak Zen. Terima kasih banyak.